Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Hengki. Saya berdinas di Dinas BM CKTR Pemprov Sumbar. Sekarang dipercaya sebagai Kepala UPTD Workshop dan Peralatan. Saat ini saya sedang mengikuti diklat kepemimpinan administrator di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Yang saya mau tampilkan untuk makalah saat ini yaitu tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, secara de jure Indonesia telah merdeka semenjak 17 Agustus 1945. Namun, masih terdapat beberapa segmen yang memerlukan perhatian semua pihak dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa melalui kesepakatan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan pemimpin yang mampu membawa, mengawal, dan mengarahkan terhadap tujuan negara tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konseptual, pada era saat ini masih banyak kita melihat berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mewujudkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Hal ini terlihat dari situasi dan kondisi di tengah masyarakat majemuk dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang sangat jauh dari internalisasi nilai-nilai budaya bangsa. Identifikasi masalah yaitu masih lemahnya peran pemimpin dalam mewujudkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Masih lemahnya rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat. Upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila yang belum maksimal. Masih lemahnya rasa memiliki dan berbangsa dan bernegara yang ada di tengah masyarakat. Internalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang masih kurang di tengah serbuan budaya asing yang tak terbendung. Tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Manfaat dari penulisan ini semoga untuk semua pihak yang berkecimpung di dalam pembangunan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan nasionalisme, baik itu pada kantor tempat usaha bekerja maupun masyarakat. Ada dua kerangka teoritis dan konseptual dalam konsep kepemimpinan Pancasila. Kerangka teoritis, kepemimpinan Pancasila adalah konsep pemimpin yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep ini menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berlaku secara umum. Kerangka konseptual, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Ada tiga dasar kepemimpinan Pancasila ini, yaitu harus mengetahui wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, serta bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan ini ditentukan oleh kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri di lingkungannya. Kewaspadaan nasional adalah sebuah konsep yang melampaui sekadar kesiapan militer. Ini adalah sebuah sikap mental dan perilaku proaktif yang harus dimiliki oleh setiap elemen bangsa. Konsep ini mengajarkan kita untuk selalu siaga dalam mengidentifikasi dan menghadapi segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau suatu komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik pendidikan, moral, sosial, maupun meningkatkan kesejahteraan. Dalam menciptakan sebuah kepemimpinan Pancasila, maka kepemimpinan itu
harus mempunyai integritas, disertai dengan kinerja organisasi serta aktualisasi kepemimpinan Pancasila. Integritas adalah pondasi moral yang tak tergantikan bagi setiap individu di dalam organisasi pelayanan publik. Lebih dari sekadar kejujuran, integritas mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Ini berarti setiap peraturan negara harus menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan tanpa pamrih. Integritas juga menuntut ketidakberpihakan, di mana pelayanan diberikan secara adil kepada setiap warga negara tanpa memandang latar belakang, status sosial, ataupun hubungan pribadi. Kinerja organisasi adalah ukuran dari seberapa baik sebuah lembaga mencapai tujuannya. Kinerja didefinisikan sebagai hasil nyata dari pekerjaan yang dilakukan, yang dapat diukur dari 3 aspek utama: efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Efektivitas mengukur beberapa baik tujuan yang ditetapkan tercapai. Efisiensi berfokus pada berapa hemat sumber daya yang digunakan. Aktualisasi kepemimpinan Pancasila. Aktualisasi adalah proses implementasi seorang individu dari minat, kreativitas, keinginan untuk berkembang. Sedangkan menurut praktika, aktualisasi adalah kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas diri. Aktualisasi diri dalam kaitan dengan aparatur sipil negara dapat meningkatkan prestasi kerja mereka. Untuk melakukan aktualisasi kemampuan awal bela negara diperlukan kesiapan warga negara, dalam hal ini ASN sebagai peserta pelatihan. Aktualisasi kemampuan awal bela negara dalam konteks pelayanan publik dapat diwujudkan melalui peningkatan integritas dan kinerja organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai dasar bela negara. Ini berarti bahwa ASN harus memiliki kesadaran bela negara yang tercermin dalam sikap perilaku mereka sehari-hari, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh penerapan yang ada di dinas tempat penulis bekerja: aktualisasi dalam proses pengelolaan peralatan di UPTD workshop dan peralatan dinas BMC KTR Pemprov Sumbar. Peralatan di UPT kami dipergunakan sepenuhnya untuk mendukung program pemeliharaan jalan provinsi yang dilaksanakan secara swakelola oleh UPTD Pemeliharaan Jalan, yang diharapkan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yakni terciptanya jalan provinsi yang mantap sehingga ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kemudian di UPTD workshop kami juga siap 24 jam untuk melakukan penanganan jalan putus akibat bencana alam, penanganan dengan jembatan darurat, dengan pemasangan penyangga tanah yang terbanting, dan si ULG jalan provinsi sepenuhnya berusaha melakukan perbaikan jalan-jalan putus secepatnya guna menjamin lancarnya ekonomi dan transformasi masyarakat melalui semangat bela negara. Dengan menanamkan rasa nasionalisme, bela negara serta rasa berbangsa dan bernegara, maka seluruh staf yang berada di bawah UPTD workshop dan peralatan berusaha tanpa memperhitungkan imbalan yang sesuai, sehingga dengan tanpa pamrih melakukan setiap pekerjaan yang bersifat darurat yang dapat mengganggu lancarnya roda ekonomi dan kehidupan masyarakat. Seperti para staf OLG bekerja siang malam 24 jam memasang jembatan darurat Bailey sampai jalan benar-benar terhubung dan dapat dilewati oleh kendaraan masyarakat. Begitu juga dalam menangani longsor yang terjadi di ruas jalan provinsi di Sumatera Barat, yang mana juga merupakan salah satu pekerjaan staf OLG yang juga sebelum longsoran habis terbuang alat tak berhenti bekerja walaupun sudah tengah malam. Dan staf mekanikal dengan semangat berbangsa juga tanpa pamrih dan tak hitung-hitung tenaga juga siap 24 jam memperbaiki peralatan yang digunakan untuk penanganan longsor. Inilah salah satu bentuk pekerjaan yang ada di UPTD workshop dan peralatan, yaitu pemasangan jembatan panel oleh tim ULG yang dilakukan 24 jam sampai jalan-jalan ini memang benar-benar terhubung lagi dan bisa dilalui kendaraan. Juga dilakukan penanganan longsor, dan tim maintenance yang siap selalu berusaha untuk memperbaiki peralatan guna bisa digunakan untuk menangani longsor dan berbagai macam permasalahan yang ada di jalan provinsi. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila merupakan dua landasan dalam sebuah kepemimpinan yang didasarkan atas pandangan kebangsaan yang diperlukan dalam mewujudkan kepemimpinan Pancasila. Bela negara dan kepemimpinan Pancasila adalah suatu kesatuan yang utuh. Tanggung jawab warga negara dalam upaya membela negara melalui kemampuan dalam memimpin berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saran dari penulis terakhir, internalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang terpatri dalam Pancasila perlu diperkuat melalui berbagai elemen dan komponen bangsa sehingga jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan tidak luntur oleh ancaman, gangguan, dan hambatan.
dan tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pentingnya menanamkan rasa kebangsaan nasional di kalangan aparatur guna pelayanan publik yang mantap. Sekian makalah kepemimpinan nasionalisme dan Pancasila dari penulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.